Halo, Sinekrip. Balik lagi sama gue Rashid Hari. Gimana? Sudah meramaikan bioskop minggu ini? Gue lihat bioskop lagi menyenangkan ya. Soalnya rilisannya nggak terlalu banyak. Terus dia kayak lebih quality over quantity minggu ini. Film-filmnya bagus-bagus, genrenya juga beragam. Lagi menyenangkan lah, penonton juga lagi rame banget. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah salah satu film Indonesia yang meramaikan bioskop di minggu ini. As always, rilis Kamis kemarin ya, yaitu ada judul terbaru dari PH Come and See Pictures, yaitu PH-nya Joko Anwar. Tapi ini bukan didirect sama Joko ya, jangan ada yang salah. Ini bukan film yang disutradarai sama Joko Anwar, walaupun di sini dia tetap nulis naskah, produser, eksekutif produser ya, sama ngedit. Jadi sebenarnya sentuhannya masih Joko banget sih ini. Tapi yang ngedirect bukan Joko. Yaitu ada Legenda Kelam Malin Kundang yang disutradarai sama Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. BTW yang pengen nonton obrolannya Sinekrip sama mereka berdua bisa cek podcastnya yang bareng sama Arya, itu udah ada kemarin dari upload. Silakan ditonton. Personally gue sangat ingin Legenda Kelam Malin Kundang ini sukses di bioskop karena dia ngebawa sesuatu yang beda, bukan horor juga. Cuman nggak tahu ya, gue ngeliat kemarin penontonnya tuh agak-agak menyedihkan. Hari pertama cuma 16.000, itu kalah sama Air Mata Mu'alaf loh. Terus kemudian hari kedua ngedropnya jauh banget, hampir 50%. Jadi kayak sekitar 8.000 berapa gitu. Yang kalau di total 2 harinya 24.000. Gue memang tidak expect Legenda Kelam Malin Kundang akan kayak meledak banget. Opening day 100.000 gitu misalkan, gue gak expect emang seperti itu. Tapi gue juga gak menduga akan serendah ini, men. Gue gak tahu kenapa. Kita bisa berasumsi banyak hal ya, kayak oh mungkin layarnya dikuasai sama agak lain dan segala macam. But still, gue gak expect serendah ini. Jadi ya kalau yang memang pengen nonton segerakan ya weekend inilah, karena kalau udah jadi minggu depan gitu, hari Senin hari Selasa udah akan makin tergerus lagi layarnya. Lu tahu bioskop kita terutama Bilangan Romawi itu sesadis apa kalau motong layar film. Jadi silahkan disegerakan. Gue pengen banget film ini yang nonton banyak, walaupun memang pada saat gue kelar nonton ada beberapa kekecewaan lah yang tertinggal di hati saya gitu pada saat selesai. Don't get me wrong, ini masih film yang bagus, ini masih film yang fresh untuk sebuah ya thriller misteri Indonesia ya. Tapi ya ada rasa ganjel setelah nonton. Mostly karena ini sih, kalau kita ngomongin misteri ya, dalam medium apapun, film atau mungkin artikel, buku, atau lu nonton konten YouTube, poin paling menariknya kan di saat misteri itu belum terpecahkan. Entah karena misterinya emang belum solve, atau karena misal nonton konten YouTube tuh, ya udah gue belum nyampe ke chapter di mana dia ngebahas jawaban misterinya. Itu paling seru karena di situ gue tuh kayak dipaksa, diajak untuk berpikir, untuk menduga-duga, dan itu fun banget. Jauh lebih fun daripada di saat misterinya udah di reveal jawabannya. Itu yang kejadian di Legenda Kelam Malin Kundang. First half-nya asik banget, bikin gue tuh bertanya-tanya ini sebenarnya apa yang terjadi. Tapi begitu masuk second half, karena emang babak kedua itu lebih banyak diisi sama jawaban, gue jadi kayak sebatas oke, gue berkewajiban untuk memperhatikan jawaban itu karena udah terlanjur ngikutin misterinya dari awal ya, bukan memang karena penasaran banget. Tapi setengah pertamanya oke. Alurnya tuh bener-bener memancing rasa keingintahuan lah. Simpelnya gitu. Karena di first half itu kita sebagai penonton itu ada di posisi yang sama kayak protagonisnya, Alif, yang diperanin Rio Dewanto ya. Dia ini adalah seorang pelukis mikro yang menderita amnesia akibat kecelakaan mobil. Jadi dia sama sekali nggak tahu apa yang udah menimpa dia, apa yang terjadi sebelumnya, sama kayak penonton. Dan Alif itu lupa sama banyak hal, mulai dari alasan kenapa istrinya Nadine yang diperanin Faradina Mufti itu kok kerasa kayak renggang banget sama dia, sampai hal-hal yang lebih basic kayak muka ibu kandung dia itu seperti apa. Di awal tuh gue langsung kayak dicengkram rasanya. Salah satunya karena musik sih, musik yang dibikin sama Yudi Arvani terus Zika Seli ya, terutama di awal tuh diputer terus. Mungkin kalau lu nggak paying attention lu nggak akan sadar karena musiknya bukan musik yang menonjol banget. Ada beberapa musik ambient, terus bunyi-bunyian ritmis yang sesekali muncul dan itu komposisinya unik. Tapi dia selalu ada, jadi munculin kesan atmosferik banget yang ngingetin gue. Ini gue gak menyamakan persis ya, tapi agak ngingetin gue ke approach film-filmnya David Lynch. David Lynch kan gitu tuh, kayak hampir seluruh film ada ambiennya. Jadi nonton filmnya tuh kerasa kayak mimpi buruk, dan mungkin emang disengaja ke sana ya. Soalnya pengembangan ceritanya, terus opening scene-nya yang gambarin kecelakaannya si Alif pakai sudut pandang orang pertama pas dia nabrak mobil di jalan, itu emang agak ngingetin ke Lost Highway, yang juga salah satu film favoritnya Joko. Jadi di sini gue berasumsi aja sih, menduga-duga kayak mungkin ini Joko berusaha bikin Lost Highway versi
versi kearifan lokal ya. Gue nggak akan spill kemiripan pengembangan ceritanya di mana. Nggak 100% sama, banyak perbedaannya, cuman mengingatkan ke sana. Karena kalau gue spill, yang belum nonton mungkin akan langsung bisa menebak-nebak, oh twistnya kayak gini. Nah, persoalan malin kundangnya baru muncul pada saat si Alif itu didatangin sama seorang perempuan yang diperanin Vonny Anggraini ya, yang mengaku sebagai amaknya dia, ibunya dia dari kampung halaman. Masalahnya si Alif itu nggak bisa confirm nih beneran amak gua atau bukan, karena dia sendiri lupa. Walaupun si ibu, si perempuan itu bisa ngejelasin hal-hal detail soal masa lalunya Alif, termasuk ada luka di jidatnya itu asalnya dari mana. Makanya si Alif tuh kayak berusaha percaya, oh iya emang ini amak gua. BTW maknya tadi gue udah bilang ya diperanin Vonny Anggraini, and she is great di sini. Bagus, mungkin ini adalah salah satu acting terbaiknya Vonny Anggraini yang pernah gue tonton. Bukan cuma bagus, tapi nanti lu akan lihat alasannya. Tapi di sini Vonny Anggraini tuh ngasih acting yang versatile lah istilahnya, yang range-nya tuh luas banget, range-nya jauh banget. Dan kayak yang tadi udah gue mention juga ya, di paruh awal ini misterinya asik banget gue diikutin, karena skripnya itu kayak jago ngebagi kapan dia mesti ngelempar pertanyaan, kapan mesti ngasih kisi-kisi jawaban dari pertanyaan itu. Nah, Legenda Kelam Malin Kundang enak pengaturannya, kapan lu mesti bertanya-tanya, kapan lu mesti mulai, kayaknya jawabannya ini deh. Directingnya Raffi Hidayat sama Kevin Raharjo sebagai debutan juga rapi sih. Misterinya nggak yang kerasa kacau, terus temponya kan agak-agak slow emang ya, tapi nggak kerasa draggy juga, rapi. Mungkin bukan sesuatu yang akan bikin lu wow kok bisa ya mereka mengkomposisi adegan seperti ini, tapi rapi. Bisa bikin misteri yang rapi di debut itu adalah sebuah achievement. Walaupun kalau ngomongin beberapa jump scare ya, ada jump scare sih tetap, walaupun bukan film setan ya, tetap ada jump scare. Gue ngerasa jump scare-nya terlalu generik sih eksekusinya, baik itu di directingnya ataupun di skripnya juga. Kayak apa ya, jump scare-nya itu emang ada bukan karena wah ini sesuatu yang penting banget, tapi lebih karena kayak untuk berkompromi sama penonton kita. Penonton Indonesia harus dikasih jump scare, harus dikasih halusinasi, harus dikasih penampakan. Nah, filmnya masukin itu dengan cara yang generik banget sayangnya. Nah, tapi ada satu poin yang pengen gue bahas nih yang menarik. Dia kan jelas ya ngomongin soal hubungan ibu dan anak, itu fokus utamanya. Tapi di luar itu dia juga ngomongin konflik rumah tangga antara si Alif sama si Nadine. Mereka berantem, yang kita baru akan tahu alasan berantemnya tuh nanti. Tapi intinya mereka tuh renggang hubungannya. Nah, dan di sini Legenda Kelam Malin Kundang ngambil jalan yang gue yakin sangat jarang atau bahkan nggak berani atau nggak kepikiran buat dipakai sama film Indonesia kebanyakan, apalagi yang mainstream ya. Dia pakai seks untuk cara pasangan baikan pada saat lagi bertengkar. Biasanya yang gampang kan ya udah mereka bertengkar terus duduk bareng yuk ngobrol heart to heart, which is fine, which is itu adalah salah satu cara yang emang bisa dipakai, cara yang paling umum dipakai lebih tepatnya. Tapi di sini Legenda Kelam Malin Kundang pakai seks, dan itu bener loh. Jangan lu berpikir kayak apa anjing ngewe langsung baikan gitu, enggak. Justru seks itu sesuatu yang penting. Di sini konteksnya adalah pasangan suami istri soalnya. Sering kali loh, nih gue kasih tahu ya. Sering kali kalian tuh pada saat berumah tangga tuh punya masalah. Walaupun kalian itu ngobrol sama pasangan kalian, kalau ada masalah diobrolin, tapi tetap akan ada 1-2 persoalan yang mungkin kalian tuh ngerasa nih ngomonginnya gimana ya, atau mungkin memang nggak bisa diomongin karena masalahnya tuh agak abstrak, emang perasaannya aja yang lagi nggak enak, moodnya yang lagi jelek. Disitulah guys, seks itu bisa membantu. Seks bukan sebatas cari enak, bukan sebatas pelampiasan nafsu doang, tapi adalah bentuk komunikasi yang pakai tubuh, pakai nonverbal. Dan di sini Joko naskahnya berani nerapin itu. Itu sangat terrealistis dan masuk akal. Seks bukan cuman sebatas orang mesum, tapi alat komunikasi perasaan cinta. Itu yang jarang dipakai di film Indonesia. Dan setelah ada adegan yang lumayan panas itu ya, dan akhirnya si Alif Nadine sempat berbaikan, lanjut tuh ke scene yang juga buat gue ngasih lihat salah satu keunggulan skripnya Joko. Nggak cuma di sini sih, selama ini di film-film sebelumnya, satu hal yang gue paling suka dari skrip seorang Joko Anwar, bukan twistnya, bukan apa hal-hal yang besar yang aneh, itu bukan, tapi gimana dia bisa bikin conversation yang casual, yang kayak remeh, jadi sesuatu yang menarik. Jadi dialog itu bukan sebatas kayak filler buat ngisi waktu, buat menghabiskan durasi, tapi juga jadi
salah satu menu utama yang asik buat diikutin, entah karena pilihan katanya yang menarik atau karena sentuhan-sentuhan komedi yang nggak sampai terlalu konyol dan bikin itu kerasa nggak sinkron sama tone filmnya. Itu selalu bisa. That's why film Joko favorit gue sampai detik ini adalah Copy of My Mind, karena isinya orang ngobrol dan obrolannya menarik. Di sini juga sama. Setelah tadi pasangan suami istrinya itu berkomunikasi lewat nonverbal, lewat tubuh, habis itu lanjut ke verbal. Nah, itu yang penting. Kalau cuman hub doang ya nggak kelar masalahnya. Tapi diobrolin habis itu. Serius, awalnya itu asik banget ini film. Cuman ya itu begitu masuk ke fase menjawab misteri, jadi kayak sebatas kompilasi eksposisi gitu. Kayak kita yang nonton tuh cuman disuruh, dah lu duduk, perhatiin waktunya kami menjawab semuanya. Nggak lagi dilibatin untuk berpikir, nggak lagi dilibatin untuk ya apapun itu. Kayak kita cuman ya udah duduk, sementara yang bikin film itu sibuk sendiri ngungkap satu persatu fakta dengan cara yang sayangnya monoton ya, yaitu pakai cara memberikan vision, penglihatan ke karakternya. Mau itu halusinasi, mimpi, atau ya udah tiba-tiba dia teringat semuanya. Itu monoton banget sih. Dan second half-nya isinya kayak gitu. Si Alif mulai mendapat vision, teringat A, terus kemudian selang beberapa menit kemudian teringat B, gitu terus sampai ending. Sama ini sih, third act-nya emang kelam. Kayak judulnya itu ngasih lihat twist yang kelam banget buat legenda Malin Kundang. Cuman yang bikin gua tuh ngerasa kurang tertohok ya, karena kayak ya di sini skripnya buatan Joko tuh seolah kayak cuman fokus buat ngegiring legenda Malin Kundang ke arah yang sekelam mungkin. Kayak udah pokoknya apapun yang bikin ini tuh fucked up, yang bikin ini tuh disturbing, masukin. Fine, nggak apa-apa, dan itu bikin yang nonton melek emang. Tapi jadi kayak yaudah gitu aja. Oh oke, fucked up, twisted, alright then, kelar. Cuman ya overall ini masih film yang bagus kok. Dia bisa mendekonstruksi ya legenda Malin Kundang yang konservatif, yang kayak ya udah sederhana banget. Ada anak merantau, sukses, lupa daratan, durhaka. Itu disulap, digiring ke sesuatu yang lebih relevan di zaman sekarang. Ini bukan lagi cerita tentang anak durhaka, tapi tentang gejolak batin individu yang sulit lah untuk lepas dari luka lama dia. Gue lumayan relate sebagai orang yang beberapa kali merantau. Gue lumayan relate sama apa yang disampaikan sama legenda kelam Malin Kundang. Karena kadang emang kita tuh kayak membenci masa lalu kita, membenci roots kita, entah karena alasan apapun ya. Mungkin karena kita punya luka di situ, atau karena kita malu akan sesuatu yang ya ada di kampung halaman kita. Terus kemudian kita pergi merantau, kita kubur semuanya, kayak kita lupain, kita tinggalin dengan harapan kita jadi seseorang yang baru, yang lebih hebat. But still, kalau itu cuma dikubur, dilupain, itu akan meninggalkan sakit. Itu harus lu selesaikan. Apapun yang lu tinggalkan di masa lalu lu, di kampung halaman, itu harus diselesaikan. Dan walaupun lu ngerasa sakit, gua juga yang ngerasa sakit, ngerasa malu sama sesuatu yang ada di kampung, di satu titik akan tetap ngerasa rindu. Nah makanya ada dilema. Di satu sisi kayak anjing itu gua gak suka, itu gua malu, tapi di sisi lain ada perasaan kangen juga ya. Nah itu relatable, sangat-sangat relatable, terutama untuk orang-orang yang merantau. Nah itu menarik loh. Dia bisa bikin Malin Kundang itu legendanya jadi berubah, tapi tetap mempertahankan core-nya, yaitu tentang gejolak hati seorang perantau. Alright, kalau untuk skor ya sebenarnya ya jujur gue pengen kasihnya tuh 6,5 loh. Tapi karena legenda kelam Malin Kundang berani ngasih beberapa hal yang jarang dilakuin di film Indonesia, mau itu soal dekonstruksi cerita rakyatnya, atau soal genrenya misteri thriller, atau soal tadi ya sudut pandang dia tentang seks, jadi itu harus dihargai juga. So skornya saya kasih 7 dari 10. Silakan ditonton. Sekali lagi layarnya udah sangat-sangat berkurang, walaupun ini gak maksimal, still buat gue tetap layak didukung lah eksplorasi genre seperti ini. Jadi silakan ditonton. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Silakan ramaikan di sana. Atau ada yang pengen membagikan teori ya. Biasanya kan kalau film Joko gitu tuh cocok logi. Kalau legenda kelam Malin Kundang sebenarnya kelihatan banget sih bisa disambungin ke mana-mananya, termasuk ada nama sebuah bar yang pasti akan bikin fans Joko itu aha. Tapi kalau ada teori lain silakan tulis juga di kolom komentar. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much Tier Sobat, walaupun gak ada di sini juga makasih banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.